Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kami yang selalu kami banggakan? Senantiasa selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soleha. Amin. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Kita sudah mengetahui bahwa hari akhir adalah hari di mana terjadinya kehancuran alam semesta. Kejadian ini adalah sesuatu yang pasti, namun tidak seorang pun yang tahu. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak tahu. Tapi tahukah kamu? Sesungguhnya kehancuran terbesar alam ini adalah faktor manusia. Kenapa? Karena manusia adalah khalifah. Manusia diberi kekuasaan penuh untuk mengelola dan melestarikan alam ini. Karena manusia diberi akal, yang kemudian akal ini digunakan untuk kebaikan makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi maupun di alam semesta dalam cakupan yang lebih luas. Cara menganalisis terjadinya hari kiamat ada dua. Yang pertama melalui dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan melalui ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Baik, kita akan terlebih dahulu menganalisis hari kiamat berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Dalam surah Al-Zalzalah dijelaskan bahwa apabila bumi diguncangkan dengan goncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Mari sekarang kita analisis hari kiamat berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ditinjau dari artificial intelligence. Artificial intelligence atau yang sering disingkat dengan AI berarti kecerdasan buatan. Kecerdasan ini bisa berupa program komputer dan lain-lain. Para ahli sudah meramalkan bahwa di masa depan nanti kecerdasan buatan ini akan menjadi maha pintar dan melebihi kepintaran manusia. Kecerdasan buatan juga akan tersambung satu dengan yang lainnya dan menciptakan sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Mungkin seperti Skynet di film Terminator. Yang ditakutkan adalah ketika kecerdasan buatan ini terus menjadi pintar dan disempurnakan sehingga suatu hari mereka akan menjadi begitu pintar dan menghasilkan sebuah entitas tersendiri yang mungkin akan melakukan serangan militer berdasarkan program-program yang hanya bisa dimengerti kecerdasan buatan ini. Analisis berikutnya adalah musnahnya lebah. Populasi lebah madu sudah semakin menurun sejak beberapa tahun yang lalu. Hal ini disebabkan oleh colony collapse disorder, yaitu sebuah keadaan yang membuat koloni hewan ini terus menurun. Setiap tahun petani lebah selalu kehilangan 10-20% lebah peliharaan mereka. Sampai tahun 2015, para petani lebah telah kehilangan 90% lebah mereka. Hal ini cukup menakutkan karena lebah adalah faktor yang sangat penting dalam pembungaan. Tanpa lebah, hampir seluruh tanaman di dunia ini tidak akan berbunga dan berbuah. Bisa dibayangkan, jika lebah menghilang, maka akan terjadi kelaparan besar di muka bumi ini. Karena tanaman tidak lagi menghasilkan apa-apa, bahkan mungkin tidak akan ada tanaman lagi.
Lantas apa yang menyebabkan lebah-lebah ini mati? Yaitu pestisida dan pupuk buatan. Ironis bukan? Nah, analisis berikutnya adalah bakteri dan virus yang mulai kebal. Badan Kesehatan Dunia mulai khawatir dengan meningkatnya penggunaan obat antibiotik oleh manusia. Obat-obatan ini pada awalnya untuk membunuh kuman, bakteri, dan virus. Tetapi karena organisme bakteri virus tadi memiliki kecerdasannya sendiri, mereka akan beradaptasi dengan obat antibiotik. Sehingga mereka akan lebih kebal setiap kali mereka terbunuh oleh antibiotik. Singkatnya, dari hari ke hari organisme ini semakin kuat dan manusia membutuhkan peningkatan dosis antibiotik dari hari ke hari. Dari jutaan obat yang diproduksi, 40% dikonsumsi manusia dan 60% dikonsumsi hewan ternak agar mereka bebas sakit dan tumbuh besar. Dan organisme seperti bakteri pun semakin tambah kuat karena adaptasi. Menurut data, 70% infeksi bakteri yang ada di rumah sakit kini sudah kebal dengan antibiotik standar, bahkan membunuh 70.000 orang tiap tahun. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bakteri dan mikroorganisme yang lain akan menjadi super kuat dan super kebal, sehingga obat sekuat apapun tidak akan bisa mematikan mereka. Jika saat ini tiba, seluruh manusia akan terkena penyakit menular, mematikan yang tidak tersembuhkan. Analisis yang berikutnya adalah kiamat pasti akan terjadi menurut ilmu fisika. Letak matahari diperkirakan 150 kali 10 pangkat 6 km jauhnya dari bumi. Sinar matahari akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Para fisikawan telah menghitung energi matahari yang dipancarkan per menit dan mampu menyala selama 50 miliar tahun. Dengan demikian, waktu menyala bagi matahari juga terbatas. Dan pada suatu saat nanti, matahari tidak akan bersinar lagi. Analisis berikutnya adalah kiamat menurut ahli astronomi. Ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet beredar mengelilingi matahari. Peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan karena adanya daya tarik-menarik yang seimbang dan serasi. Namun, menurut ilmu alam, daya tarik-menarik tersebut tidak selamanya utuh. Daya itu makin lama makin habis. Bisa kita bayangkan, seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada lagi, bumi akan meluncur dengan kekuatan yang maha dahsyat menabrak matahari. Dengan demikian, hancurlah bumi. Sedangkan analisis berikutnya adalah menurut ahli geologi. Menurut ilmu geologi, bumi ini terdiri dari semacam gas panas atau nebula. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan itu karena diimbangi oleh tekanan-tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat, tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali karena gas yang lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara tekanan dari luar makin tinggi sehingga bumi akan hancur dan isinya berhamburan. Sedangkan analisis yang berikutnya adalah kiamat menurut ahli kimia. Setiap nuklir yang diuji cobakan di bumi seperti baru-baru ini oleh Korea Utara membuat bumi bergetar, dan bergetarnya bumi adalah membuat poros edar bumi terhadap matahari berubah. Sekarang manusia merasakan perubahan iklim menjadi panas yang luar biasa. Para ilmuwan mempraktekkan teori efek rumah kaca atau greenhouse effect. Siapapun tidak akan bisa bertahan hidup dengan radiasi nuklir yang diledakkan. Kalaupun bisa, mereka tidak akan bertahan hidup karena nuklir mengubah poros edar bumi semakin mendekati matahari.
dan efek rumah kaca bumi yang semakin panas akan membuat spesies manusia musnah. Lalu apa makna mengimani hari akhir? Hari akhir bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, karena dia adalah sesuatu yang pasti. Yang kita perlukan dan kita butuhkan saat ini adalah mempersiapkan diri untuk hal itu. Akan ada perjalanan yang lebih panjang lagi dibanding hidup saat ini. Hikmahnya atau makna mengimani hari akhir adalah, yang pertama, manusia tidak hidup di dunia ini selamanya. Karena itu, manusia hendaknya senantiasa menabung amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Makna yang kedua adalah, manusia tidak akan berlaku sewenang-wenang selama hidup di dunia. Karena segala amal perbuatan pasti akan mendapat balasannya di akhirat kelak tanpa terkecuali. Makna yang ketiga adalah, Allah Maha Adil. Setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan yang setimpal. Dengan kata lain, semua perbuatan akan mendapat balasan dari Yang Maha Pemberi balasan. Makna yang keempat adalah, kaum mukmin harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan kita harus senantiasa siap setiap saat menghadapi kedatangannya. Makna yang kelima, iman kepada hari akhir akan membuat kita memahami akan arti dan tujuan hidup di dunia. Dengan memahami hal tersebut, kita tidak akan pernah kehilangan arah dan dapat memelihara sikap hidup yang positif seperti optimis. Makna yang keenam, dengan beriman kepada hari akhir, kita bisa menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa setiap manusia memiliki misi dan tujuan dalam hidupnya, serta akan mendapat ganjaran atas usahanya tersebut. Keimanan kepada hari akhir juga memiliki keterkaitan dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Mengapa? Karena dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhirat, akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selalu selaras dengan tuntunan agama. Menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Selalu berusaha melakukan amal soleh, bersikap jujur, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Dengan beriman kepada hari akhir akan mendorong seseorang untuk melakukan kebiasaan diri dengan akhlakul karimah. Seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan dengan ibadah seperti sholat, maupun dengan ibadah sosial. Ibadah sosial yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama dan akan termotivasi untuk selalu berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Nah, bagaimana? Semoga penjelasan tadi mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan keimanan kita. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.